Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebagai otoritas regulatori obat, Badan POM terus melaksanakan tugas dan fungsinya ya dengan terus intensif tentunya. Dalam masa pandemik ini, kami terus melakukan evaluasi dan pengawasan untuk menjamin aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan vaksin yang sedang dikembangkan, ya terutama dalam masa pandemik ini, di mana tentunya kita semua menunggu percepatan akses terhadap obat dan vaksin yang efektif, yang efikasinya tinggi, yang kita butuhkan. Ya. Nah, Badan POM juga terlibat dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan juga sebagai anggota Satgas dalam percepatan penanganan COVID-19 ini. Dan tentunya dalam forum inilah kita terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, para pimpinan, untuk kita berkoordinasi, bekerja sama melakukan percepatan akses obat dan vaksin yang bisa digunakan dalam respon dan untuk penanganan COVID-19. Namun tentu dengan tidak mengorbankan aspek keamanan dan efikasi atau efektivitasnya. Saat ini telah disetujui beberapa obat yang telah terbukti melalui uji klinik menunjukkan kemanfaatan dalam menyembuhkan pasien COVID-19, yaitu Favipiravir untuk pasien derajat ringan atau mild dan sedang moderate yang dirawat di rumah sakit, dan Remdesivir untuk pasien dengan derajat berat severe yang dirawat di rumah sakit. Dan dalam masa pandemik ini, Badan POM juga telah menerbitkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization untuk Favipiravir kepada industri farmasi. Beberapa industri farmasi, pertama PT Beta Pharmacon dari Dexa Group dengan merek dagang Avigan, dan kepada PT Kimia Farma yang saat ini sudah juga siap untuk memproduksi produk generik dari Favipiravir ini di Indonesia semenjak awal September 2020. Sedangkan untuk Remdesivir Emergency Use Authorization atau penggunaan dalam masa kedaruratan ini telah diberikan pada 19 September kepada industri farmasi Amarox, PT Amarox Pharma Global, PT Indofarma, dan PT Dexa Medica. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengembangan vaksin dan akses vaksin COVID-19 ini, juga Badan POM sedang mengawal uji klinik fase 3 vaksin Sinovac oleh PT Bio Farma yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Unpad yang kita semua tahu sedang berproses melibatkan 1.620 sukarelawan di Bandung. Dalam catatan kami hingga September 2020 telah direkrut sekitar 1.089 subjek yang telah mendapatkan suntikan pertama dan 457 subjek telah mendapatkan suntikan kedua, jadi suatu progres. Sejauh ini juga tidak ada laporan kejadian efek samping, hingga diharapkan semua subjek dapat selesai direkrut pada pertengahan Oktober 2020 sehingga data interim analisis dari uji klinik ini dapat segera diberikan pada Badan POM untuk dievaluasi dan untuk berproses mendapatkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization. Badan POM juga mengawal uji klinik vaksin Sinopharm G42 atau G42 dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang saat ini memasuki uji klinik fase ketiga. Target subjek sebanyak 22.000 diharapkan dan direncanakan selesai pada akhir Oktober 2020. Dan nanti melalui PT Kimia Farma yang bekerja sama dengan G42, G42, Indonesia akan mendapatkan suplai vaksin tersebut, mendapatkan akses untuk vaksin tersebut. Badan POM dalam hari ini sebagai hasil kunjungan kami juga ke Uni Emirat Arab, Badan POM telah bekerja sama dengan otoritas obat di Uni Emirat Arab untuk melakukan evaluasi bersama terkait proses persetujuan izin penggunaan dalam kondisi darurat ini. Nanti kami akan mendapatkan share data dari uji klinik fase 3 yang dilakukan di Abu Dhabi dan akan menjadi bahan kami dalam memberikan izin Emergency Use Authorization. Nah, selain dari kedua vaksin tersebut, PT Kalbe Pharma juga sedang mengembangkan vaksin bekerjasama dengan Genexine Korea Selatan, di mana saat ini sedang berlangsung uji klinik fase 1 dan fase 2 di Korea Selatan dengan target
selesai Oktober 2020. Selanjutnya uji klinik fase kedua dan 3 juga akan dilanjutkan di Indonesia dan ditargetkan selesai pada bulan Desember 2021. Dalam hal ini, Badan POM mengawal pelaksanaan uji klinik tersebut dari mulai penyusunan protokol uji klinik hingga mendapatkan persetujuan untuk pelaksanaan uji klinik dan melakukan inspeksi tentunya ketika uji klinik ini akan berlangsung hingga memastikan bahwa uji klinik berjalan dengan baik dan aman bagi subjek dari penelitian tersebut. Untuk kemandirian vaksin Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi telah membentuk konsorsium pengembangan vaksin merah putih saat ini, di mana Lembaga Biologi Molekuler Eijkman sedang mengembangkan bibit vaksin dari isolasi virus pasien COVID-19 di Indonesia hingga menjadi prototipe vaksin. Selanjutnya nanti akan dilakukan perbanyakan dan pemurnian menjadi bulk vaksin dan diformulasi untuk skala laboratorium yang akan digunakan kemudian untuk uji preklinik dan uji klinik. Nah, dalam pengembangan vaksin merah putih ini, Badan POM juga terlibat secara aktif tentunya keseluruhan melalui keseluruhan prosesnya ya, melalui pendampingan dari hulunya pada pengembangan vaksinnya sampai dengan hilirnya ya, pada hilirisasi menjadi produk komersial yang digunakan nanti untuk masyarakat pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami sampaikan penjelasan tentang apa yang disebut dengan pemberian izin emergency use authorization ya, atau izin untuk dalam penggunaan dalam kondisi darurat ya. Ini adalah merupakan persetujuan penggunaan obat atau vaksin saat kondisi darurat kesehatan masyarakat ya, misalnya sekarang ini ya, pada masa pandemik krisis COVID-19 ini, krisis pandemik ini, kami berikan tentunya untuk percepatan, artinya dengan tapi tetap berdasarkan data yang cukup untuk menjamin aspek keamanan dan khasiatnya, dan data ini akan terus diperbarui jika ada data baru, dan jika didapatkan data yang menunjukkan ada hal-hal yang membahayakan, tentunya juga emergency use authorization bisa ditarik ya. Nah, emergency authorization ini telah ada payung hukumnya, diatur dalam peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2020 ya, dalam masa pandemik ini tentunya untuk merespon kebutuhan itu tentang perubahan kriteria dan tata laksana registrasi obat. Tujuan dari pemberian emergency authorization, baik lagi saya sampaikan, adalah untuk mendukung percepatan akses obat yang dibutuhkan para dokter dalam penanganan COVID-19. Untuk tujuannya tentunya adalah meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian dari pasien. Produk dengan izin penggunaan dalam kondisi darurat ini pun tetap diawasi ketat oleh Badan POM, mulai dari produksinya yang dilakukan oleh industri farmasi hingga distribusinya yang dilakukan oleh pedagang besar farmasi dan sarana pelayanan kefarmasian, rumah sakit misalnya, atau di apotek, di rumah sakit. Industri farmasi pemilik izin penggunaan darurat juga wajib melakukan uji klinik di Indonesia untuk memastikan khasiat dan keamanan obat. Kita melakukan pelaporan post market yang disebut dengan pharmacovigilance. Pharmacovigilance adalah pemantauan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap kajian yang tidak diinginkan atau efek samping obat pada pasien. Selanjutnya dilaporkan ke Badan POM untuk kami evaluasi ya. Dan apabila didapatkan laporan peningkatan frekuensi efek samping, maka Badan POM dapat tentunya akan mencabut izin penggunaan dalam kondisi darurat ini, bisa dimungkinkan ya, setelah melalui berbagai analisa tentunya. Hal ini adalah bentuk kehati-hatian Badan POM ya, dalam hal ini pemerintah tentunya mempunyai kepentingan untuk menjamin melindungi jiwa dan kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk itu kami juga mengharapkan adanya peran aktif para dokter dan tenaga kesehatan lain di fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pemantauan dan pelaporan pharmacovigilance dari penggunaan obat ya COVID-19 atau vaksin nanti dalam masa pandemik ini yang sudah mendapatkan emergency authorization. Ini adalah bagian yang penting. Berbagai upaya yang dilakukan dalam percepatan penanganan dari COVID-19 ini ya, pandemi COVID-19 ini
tentunya tidak akan berhasil tanpa peran aktif kita bersama ya, dan peran aktif juga dari masyarakat. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi obat herbal, suplemen kesehatan dan makanan, termasuk juga bijaksana ya dalam merespon banyaknya informasi tentang produk yang bisa saja overclaim ya, bahwa dapat menyembuhkan COVID-19 ya, terutama di media sosial yang belum tentu terbukti secara ilmiah. Jadi selalu ingat, hati-hati, cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa selalu ya, dan selalu berkomunikasi dengan Badan POM. Masyarakat juga harus selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada, selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, rajin cuci tangan dan sabun, dengan sabun tentunya ya, untuk menjaga, meningkatkan daya tahan tubuh, olahraga rutin, istirahat cukup, dan mempunyai asupan nutrisi, makanan, atau suplemen yang sehat ya tentunya. Dan karena pencegahan merupakan kunci utama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Demikian, semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.